yang dijadikan dalil oleh sebagian orang, pembagian bidah menjadi 5, bolehnya bidah hasanah. Iz bin Abdul Salam. Perhatikan apa kata beliau. Al-musafahah aqbas subhi wal asri minal bid'i, ya, bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah, kata beliau. Kali ini kami akan menanggapi pernyataan daripada ustadznya kelompok sebelah, namanya adalah Harith Abu Naufal. Harith Abu Naufal ini sudah berani memanipulasi data, teman-teman ya. Jadi dia mengatakan bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam itu katanya membid'ahkan salaman setelah selesai sholat subuh atau setelah selesai sholat asar. Di dalam kitab beliau katanya ya. Apa benar teman-teman ya? Mungkin ya, orang yang tidak pernah ngaji di pesantren itu mudah dan gampang sekali dibodohi dan dibohongi oleh orang-orang ustadz semacam ini, teman-teman ya. Lagi, tapi bagi kaum santri, itu sulit ya, mereka sulit. Apalagi kami kaum santri itu punya kitab aslinya. Kalau dia kan cuma kitab laptopan ya. Jadi apa ya? Ya dalilnya ada di laptop. Kalau laptopnya padam ya wes ya, ruwet ngene teman-teman ya, gitu. Jadi gak bisa. Kami itu selaku santri itu mengandalkan kitab, teman-teman. Ini contohnya kitab-kitab ini. Ini bukan sombong, biarkan itu percaya bahwa santri itu sebenarnya luar biasa, teman-teman ya, luar biasa. Walaupun kampungan katanya, enggak. Ini. Jadi seperti itu. Jadi di pesantren sudah digodok, dididik bagaimana kita menjadi orang kritis dan harus siap dan sekaligus berani menantang siapapun yang berdusta atas nama ulama. Dan saya pribadi, teman-teman, gak takut dialog dengan orang itu. Ya, siapapun ya yang mau membela orang itu, ayo tak tantang kamu ya, tak tantang kamu. Siapa yang benar? Saya punya kitab aslinya, kamu kan laptopan, kan goyang ini. Bilang wis kepada Harith Abu Naufal, saya tantang, Sani Uye menantang dia. Ya, silakan, gak apa-apa. Mau minta kitab apa kalian itu, orang-orang kelompok sebelah itu apa? Di sini ada banyak kitab ya. Ini cuma segelintir, masih ada di luar kitab-kitab kami, teman-teman ya. Ini ada yang namanya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Ini ada kitab Yas'alunaka Fiddin wal Haya. Ini ada kitab Al-Iqna. Ini ada kitab Al-Bujairami Al-Khatib. Ini ada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini 27 juz, teman-teman ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini 27 juz. Kami beli kemarin itu seharga 3.500.000 ya. Ini cuma iuran, teman-teman ya. Jadi iuran, siapa yang mau sedekah di antara teman-teman itu iuran 3.500.000 ya. Seingat saya di Kota Pasuruan, teman-teman ya. Di Kota Pasuruan. Ini karya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian ini ada kitab Fathul Bari. Ini Syarah Sahih Bukhari. Ini karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini di Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini sebanyak 10 jilid. Ini 10 jilid karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Juga ada kitab Al-Matnul Bukhari. Ini karya Imam Al-Bukhari, teman-teman ya. Ada kitab Tausi, ada Fathul Mu'in, ada Fiqhus Sunnah. Ini kemudian ada Mughnil Muhtaj. Kemudian apalagi ini sudah Al-Um. Ini Al-Um karya Imam Syafi'i ya, karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ada I'anatul Talibin, ada Nihayatul Muhtaj, ada Mughnil Muhtaj, dan banyak ya, dan banyak. Kemudian saya lebih fokus menanggapi pernyataan ustadz kelompok sebelah yang namanya adalah Harith Abu Naufal. Tolong ya dengarkan ya. Kalau Anda Harith Abu Naufal, tolong jangan berbohong lah. Tolong ya, kalau mau dakwah itu jangan berbohong. Saya sanggup dan siap dan berani menentang kamu. Ini kamu keterlaluan ya. Gawat saya ya, teman-teman ya. Kalau saya marah ya kan ngene ya. Bukan marah, ekspresi biasa, teman-teman ya. Enggak. Bagi siapapun yang mau mendukung Harith Abu Naufal, ayo tunjukkan nyali kalian. Ayo berani nantang saya enggak, ayo. Enggak ya, yang lain gak usah ikut campur ya. Ini urusan saya dengan mereka kelompok sebelah yang terus-menerus memanipulasi data karya para ulama. Ini ulama ini kok dipermainkan goyang ini oleh mereka. Apalagi dalilnya di laptopnya itu. Benarkah Imam Izzuddin bin Abdissalam itu
membid'ahkan salaman setelah selesai sholat subuh atau setelah selesai sholat asar. Benarkah? Maka ini kitab beliau juga, teman-teman ya. Nama kitabnya adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, ini teman-teman ya. Ini 2 juz, 2 jilid ya. Kebetulan ini langsung ya, jadi ngumpul juz 1 sampai juz 2-nya. Ini karyanya beliau, Izzuddin bin Abdissalam, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tepat pada halaman 133 sampai 134 ya. Punya saya cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI, teman-teman ya, di juz 2-nya. Apa kata beliau? Faslun fil bid'ah. Fasal masalah tentang bid'ah. Al-bid'atu fi ulama lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandhubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Jadi, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul dan hukumnya itu terbagi 5 macam. Nah, ini kan. Kemudian dilanjut, apa saja 5 hukum masalah bid'ah atau perkara baru yang tidak pernah dilakukan Nabi? Ada ila bid'atin wajibatin. Nah, ini ada bid'ah yang wajib, wa bid'atin muharramatin, ada bid'ah yang haram, ada wa bid'atin mandubatin, ada bid'ah yang mandubah atau yang dianjurkan, disunahkan, wa bid'atin makruhatin, ada bid'ah yang makruh, wa bid'atin mubahatin. Dan kemudian dilanjut oleh beliau, sedangkan cara untuk mengetahui bagaimana hukum perkara baru tadi, maka cukup dipertentangkan dengan kaidah-kaidah syariat. Kalau bertentangan berarti nanti bisa haram. Nah, kalau tidak, maka tidak gitu teman-teman ya. Kemudian saya lanjut di sini. Contoh lagi, walil bid'ai al-wajibati amsilatun. Nah, ini. Walil bid'ai al-wajibati amsilatun. Untuk bid'ah yang wajib itu ada beberapa contoh. Ahaduha al-istighalu bi'ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika wajibun li'anna hifdhas syari'ati wajibun wa la yatatahidwa illa bima'rifati dhalik wa ma la yatimul wajibu illa bi fawawajib. Lagi. Jadi yang pertama bid'ah yang wajib adalah kita menyibukkan diri mempelajari ilmu nahwu yang dengan ilmu nahwu itu kita bisa memahami kalamullah atau Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika wajibun, dan mempelajari ilmu nahwu agar kita bisa memahami Al-Quran atau hadis itu wajib teman-teman. Li'anna hifdhas syari'ati wajibun, karena menjaga syariat itu wajib. Wala yata'atta hifdhuha illa bima'rifati dzalik, dan tentunya tidak mudah untuk menjaga syariat kecuali dengan mengetahui ilmu nahwu, yang dengan ilmu nahwu kita akan bisa memahami isi Al-Quran dan hadis. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fawajibun, sedangkan sesuatu yang bisa menyempurnakan perkara wajib, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Kemudian saya langsung walil bid'ai al-muharramati amsilatun. Untuk bid'ah yang haram itu juga memiliki beberapa contoh. Apa contoh bid'ah yang haram? Minha mazhabul qadariyati. Nah, ini contohnya bid'ah yang haram. Yaitu pemikiran atau mazhabnya orang-orang qadariyah. Jadi, orang qadariyah itu ini orang-orang yang tidak percaya takdir. Qadariyah, makanya dia disebut Qadariyah, berasal dari kudroh ya, kudroh, yaitu manusia katanya memiliki kemampuan sendiri menciptakan istilahnya itu masa depan sendiri ya, atas di luar kontrol Tuhan lagi. Ini diantaranya mazhab Qadariyah, yang mana mereka tidak mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba Anda punya nggak kitab kayak ini? Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini karya daripada Izzuddin bin Abdissalam, bukan laptop. Apa kata beliau di sini? Wal bid'ah al mubahah amsilah. Untuk bid'ah-bid'ah yang boleh memiliki beberapa contoh. Minha al musafahatu aqibas subhi wal asri. Di antara bid'ah yang boleh adalah salaman setelah selesai sholat subuh ataupun salaman setelah selesai sholat asar. Ini. Ya apa kamu, Berani kamu masih berdusta? Tolonglah jangan berdusta, jangan bohongi umat ini. Harits Abu Naufal, Anda akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kalau tidak punya kitabnya, kalau nggak paham baca kitab, ayo, berani nggak nantang santri baca kitab? Kelompok sebelah itu, ustadznya sudah. Nggak usah nantang kiai-kiai. Nantang santri, kalau Anda berani sudah. Nantang santri, ya, baca kitab, ayo. Santri akan turun tangan menghadapi orang-orang seperti Anda yang terus-menerus berdusta atas nama ulama. Kurang ajar Anda itu.
Kurang ajar Anda itu. Kelompok sebelah ini. Yo apa iki rek? Ini, kalau saya lagi marah, yo apa teman-teman ya? Kan kayak ngene. Enggak, saya enggak marah. Saya kasihan kepada Harits Abu Naufal. Kalau goblok, jangan pernah Anda ceramah. Jangan pernah Anda ceramah. Kalau enggak bisa baca kitab, jangan ceramah. Apalagi laptop. Anda itu sudah memanipulasi data. Anda enggak paham isi kitab kok malah ceramah. Ini lihat ini. Halaman 134. Ini. Jelas ini beliau ya. Wa minha iki apa wal bidah al mubaha amsilah. Minha al musafahatu aqibas subhi wal asri. Minha iku setengah saking amsilah al musafahatu utawi bersalaman aqibas subhi ing dalem apa kalau Jawa ne aqib iku ya. Setelah iku ya, setelah mburine apa jarine orang Jawa ya. Setelah salat subuh ya wal asri. Ini teman-teman. Jadi jelas salaman itu setelah salat asar ataupun setelah selesai salat subuh itu enggak apa ya, enggak haram, memang bid'ah tapi bid'ah al-mubahah. Ini loh. Kalau mereka kan bid'ah yang dimaksud mereka pasti haram, pasti sesat. Oh padahal Izzuddin Abdus Salam tidak ngomong sesatnya, tapi bid'ah al-mubahah. Ini teman-teman ya. Makanya saya sampaikan kepada siapapun, saya sayang kepada seluruh orang. Makanya kami tidak mau umat Islam ini dibodohi oleh ustadz-ustadz yang cuma menang gelar bed itu loh. Kan gue yang ini. Ya Allah, ya Allah. Ngeri kira, ngeri. Baca kitab ini. Kalau belum punya kitab-kitab goyong ini, ojo bicara Islam, ojo bicara tentang hukum Islam. Ngajilah. Mikir apa enggak malu kamu punya laptop toh, tapi enggak pernah baca kitab aslinya. Iki kitab aslinya. Seringkali dimanipulasi. Al-Majmu' seringkali dimanipulasi oleh Ustaz Wahabi. Iki Al-Majmu' ono iki. Kami enggak sombong, tapi kami ingin membentengi umat biar tidak termakan oleh congor-congor kayak kalian itu. Iki umat Nabi Muhammad, rek. Saya kasihan pada mereka. Tolonglah jangan Ya Allah, katanya ustaz tapi kok senang berdusta. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda, Ustaz Abu Harits Naufal ya, dan semua ustaz-ustaz yang sudah berani berdusta atas nama ulama. Sering saya dengar ustaz ceramah, apa itu kelompok sebelah itu berdusta atas nama ulama itu. Al-Majmu' sering kali, contohnya Badrus Salam LC itu, langsung ceramah itu ya. Itu sering itu. Ya apa ini Al-Majmu'? Ayo, siapa yang gak terima pengikutnya Badrus Salam itu? Saya tantang Anda. Ustadznya Anda saya tantang. Saya santri masih mas, ya. Cobalah. Kalau nggak bisa ngaji kitab, bilang. Bahasa Arab harus tahu ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, usul fiqh, al-ma'ani, ilmu badi dan semacamnya. Kalau belum bisa, gimana Anda mau memahami isi kitab? Kalau cuma alasannya apa kuliah di mana katanya di Saudi. Saya punya tetangga kok. Saya punya tetangga yang mana dia itu ada di Saudi. Wah ini. Tapi disuruh baca kitab gak iso, gak ngerti. Kalau cuma ngomong siapa? Ayo. Ya apa ini? Ya Allah. Ngeri. Semoga bermanfaat teman-temannya. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Saya kadang emosi koyok gini. Mohon dimaklumi teman-temannya. Saya masih jiwa muda, ya jiwa muda. Makanya kalau orang-orang seperti itu, Ustaz umur berapa itu sudah kalau nggak terima dengan pernyataan saya, rasanya ya apa ya ini ya ini musuh santrinya aja. Kalau berani nantang ya nantang. Tapi ingat jangan cuma bacot, nantang dialog dengan saya ya, nantang, ayo nantang baca kitab dengan saya santri, Anda ustadz, apa gak malu kalau Anda salah? Kalau santri maklum men ya. Kan kau yang ini, tolong ya pengikutnya semua saya tantang Anda, pengikutnya orang-orang tukang bohong itu. Tolonglah, ini kebenaran harus kamu terima. Ingat kata Rasul, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Baik, kebenaran tidak bisa diukur dari orang-orang terkenal. Enggak, tapi kita harus memperkenalkan kebenaran. Wah, ini teman-teman ya. Gitu. Mohon maaf kalau saya kasar ya, hari ini saya kasar. Keterlaluan itu, keterlaluan. Hanya untuk membid'ahkan salaman ya, apa orang salaman kok malah apa dibid'ahkan, nanti tak tampilin kan koyong ini.
Kalau salaman bid'ah nanti tampilin aja teman-teman ya. Nggak guyon aja ya, guyon kok. Nah, gini. Ya Allah, semoga manfaat ya. Mohon maaf atas apa yang sudah saya lontarkan ketika memang kurang berkenan ya. Mohon maaf, kami sedikit tidak bisa menahan emosi ketika bicara ilmu, teman-teman ya. Santri itu sulit menahan emosi ketika berbicara kebenaran. Itu ciri khas santri. Ciri khas santri itu ya. Jadi apalagi sering diskusi, wow, mantap ya. Jangan sampai ada salah satu kata yang salah. Oh, dibombardir oleh santri itu, teman-teman. Ini ya. Gitu. Ya, sekian terima kasih dari saya. Dari apa itu teman-teman Sani Oye, semoga Anda diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.